warna kami ada biru dan kuning. Ya. Ya, silakan. Oke. Ada di mana? Oke. Tarik uang. Ya. Ya. Kelas 1 10. Aye aye aye. Semangat kakak. Aye aye aye. Semangat kakak. Aye aye aye. Semangat kakak. Aye aye aye. Kelas 110 pasti bisa. Yes. 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 Luar biasa, terima kasih. Wah, semangatnya ini ya. Jadi walaupun waktu sudah jam 12 lebih, waktu untuk makan siang, tapi gara-gara diberikan semangat dan yang terakhir tadi agak menggoda dan menggerakkan ya. Yes, yes, yes. Waduh, saya jadi tergerak loh Bu Irma. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya berorasi seperti itu, sepertinya saya mau menyanyi dangdut ya. Tidak apa gitu ya. Tidak Bapak Ibu. Oke. Baik, kita sampai di penghujung modul yaitu modul 3. Namun sebelumnya karena para penyaji 1 dan 2 sudah tampil dengan sangat luar biasa, maka kita berikan good job buat beliau berdua. Caranya begini. Saya akan mengatakan mengeja dalam bahasa Inggris GOODJOB. Tolong dijawab semuanya. Good job, good job. Tepuk tangan 2 kali. Oke, good job, good job. Good job, good job. Gitu ya. Ini untuk memberikan apresiasi kepada 2 teman saya yang tadi. Oke, kita mulai. GOODJOB. Volumenya kok seperti orang lapar. Betul-betul lapar ya? Pengen lapar, oke. Kita coba dengan imajinasinya kita kenyang Pak gitu ya. Oke, kita coba. GOODJOB. Good job, good job. Good job, good job. Nah, oke, keren gitu Pak ya. Jadi kita sekarang berpura-pura kenyang Pak ya. Bapak dan Ibu. Baik, yang saya hormati semua tamu undangan, ada kepala sekolah, ada komunitas praktisi, dan juga ada para PP beserta fasil yang sangat luar biasa, dan juga teman-teman CGP di Probolinggo 3. Ya, oke. Di modul 3, di sini ini adalah modul pamungkas. Jadi panjenengan kalau nanti join di CGP ada 3 modul besar. Ini adalah yang terakhir, yang merupakan sesuatu yang dituangkan mulai dari tadi penerapan modul 1, penerapan modul 2, di 3 ini adalah yang luar biasa. Namun perkenalkan dulu, nama saya adalah Yuni Masruro. Saya lahir di bulan Juni, maka ibu memberikan nama saya Yuni. Dan karena saya merupakan sumber kebahagiaan untuk keluarga saya diberi tambahan nama Masruro. Katanya begitu. Nah, saya dari CGP 7 kelas 110, rekan-rekan saya yang sudah muncul tadi, dan saya berasal dari SMP swasta yaitu SMP Bakti Pertiwi dari Ufuk Timur Paiton. Nah, kepala sekolah saya ada di sini tidak ya? Tadi diundang tapi jangan-jangan salah ruang. Ada Ustadz Disin Asmoyo? Oh tidak ada ya? Wah, salah ruang, kesasar, sinyalnya nggak nyampe. Oke, baik. Yang pertama, pada modul 3 kita belajar 1, yaitu guru penggerak dicetak untuk menjadi pemimpin. Makanya banyak kemarin ya, guru penggerak langsung maju menjadi kepala sekolah, guru penggerak langsung maju menjadi pengawas. Nah, itu adalah keberuntungan menjadi guru penggerak. Kalau belum terpilih di 2 itu, minimal kita menjadi pemimpin pembelajaran di komunitas masing-masing. Nah, dalam menjadi pemimpin kita diajarkan bagaimana mengambil keputusan. Jadi mengelola keputusan itu tidaklah mudah. Sekarang saya tanya, kepala sekolah mohon angkat tangan. Kepala sekolah, undangan yang kepala sekolah. Oke, baik. Saya bertanya nih Pak ya, Bapak, ketika jenengan bertugas, kira-kira
sering kesulitan tidak ketika mau membuat keputusan? Untuk membuat keputusan. Yes, membuat keputusan. Jika terjadi ada kasus begitu, kira-kira langsung saya memutuskan ini, aku masih mikir. Kalau saya masih pikir dulu, karena kata-kata itu tidak senang ya. Bukan, memang harus diperhitungkan dulu. Agar tidak salah langkah. Ya, Pak, saya juga tidak suka tergesa-gesa. Matur nuwun. Pengalaman Bapak ini mengatakan saya sebagai kepala sekolah katanya jika ada suatu kasus yang harus diputuskan memang harus berpikir dulu. Pelan-pelan, ingat Bapak ya, pelan-pelan. Tidak boleh tergesa-gesa, takut salah langkah. Jangan mikir yang macam-macam. Ini mengambil keputusan Bapak, mengambil keputusan. Oke. Tadi ada ibu yang mengacu dari kepala sekolah. Ibu Pur. Nah, beliau ini guru saya ketika SD. Dia hadir di sini, alhamdulillah. Beliau sekarang kepala sekolah ya. Monggo pendapatnya bagaimana Ibu jika ada suatu kasus apa yang jenengan lakukan selama ini untuk membuat keputusan? Pertama saya sampaikan ucapan selamat dan sukses buat murid saya. Yang kedua, jawaban saya sebagai kepala sekolah, apabila ada masalah itu ya kadang-kadang spontanitas kita bisa memutuskan, tapi ada kalanya juga kita harus berpikir dua kali, melihat seberapa maksud saya kasusnya, tingkat berat ringannya kasus tersebut. Jadi kalau ringan-ringan saja kita spontanitas langsung bisa memutuskan gitu. Aduh, nggak bahaya tau Bu. Ya, luar biasa ya. Saya menggali ini karena panjenengan yang kepala sekolah sudah the real actor sebagai pemimpin ya. Nah, kami di CDP kan baru diajari untuk menjadi pemimpin bagaimana. Nah, yang kami pelajari di sini ada dua. Jadi permasalahan itu bisa digolongkan menjadi dua, yaitu bujukan moral dan dari dilema etika. Nah, kalau bujukan moral itu sudah jelas antara benar dan salah. Waktu pencairan bos nih, ada uang kan di sekolah. Guru-guru bilang gini, Pak, ayolah Pak, makan-makan Bu, itu kan ada bos uang. Nah, padahal uang bos itu bukan untuk itu. Jelas itu adalah bujukan moral. Yang kita lakukan langsung tolak. Kenapa? Itu sudah tidak benar, antara benar dan salah. Right. Jadi seperti itu kami diajarkan. Berikutnya, dilema etika. Dilema etika ini berarti ada dua kasus yang sebenarnya itu dua-duanya benar, tetapi panjenengan diminta untuk mengambil satu keputusan yang paling bijaksana. Nah, misalnya murid kita kalau di swasta murid itu mau ujian, tapi ternyata dia menunggak untuk pembiayaan beberapa bulan. Di aturannya itu tidak boleh. Tetapi kalau tetap kita berpegang pada peraturan anak tidak boleh ikut ujian, kan kasihan. Nah, dalam hal itu, itulah yang disebut dilema etika. Makanya kami diajarkan bagaimana membuat keterampilan itu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Apakah panjenengan penasaran? Yuk ikut CGP. Jadi di sana akan lengkap sekali ya. Oke, berikutnya poin 2 di modul 3.2. Kalau sudah terampil membuat keputusan, kita diajari bagaimana memetakan aset di sekolah. Jadi aset yang ada di sekolah itu digolongkan menjadi 7 seperti ini. Modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, dan agama budaya. Dan ini manfaatnya untuk sekolah itu apa? Yang kami lakukan kemarin itu seperti ini. Anak-anak meminta acara wisuda yang megah. Keuangan sekolah terbatas. Terus kami itu harus berpikir dengan 2 hal ini. Mau menggunakan asset based thinking atau deficit based thinking. Mau berdasarkan aset, kelebihan yang dimiliki sekolah atau kekurangan. Kalau kekurangan, maka guru-guru akan berpikir gini, Saudara, nggak usah ngadakan. Sewa gedung saja itu 3 juta loh, saudara. Uangnya lo cuma 10 juta, belum konsumsi, belum banner, belum kostum segala macam. Itu berdasarkan kekurangan. So, apa yang kita lakukan? Oh iya ya,
ya wis gak jadi. Kenapa? Karena mikir kekurangan. Coba kalau yang asetnya yang kita tekankan di sini. Saudara, ingat enggak? Wali murid kita salah satunya itu adalah pimpinan loh di perusahaan itu, oke? Terus perusahaan itu punya aula. Kenapa enggak coba kita pinjam? Sip, segera hubungi. Bisa enggak? Saya kasih waktu 1 hari. Besok kalau ada info, kita nanti akan lanjut acara wisudanya. Oke, dihubungi Pak. Sekolah mau ngadakan ini. Boleh nggak? Oh iya, silakan. Tanggal berapa? Saudara, yes, boleh pinjam gedungnya. Alhamdulillah kita saving berapa? 3 juta untuk gedung. Akhirnya acara jalan. Nah, kita diajari untuk mahir dalam hal ini, memetakan aset sekolah. Itu yang kedua. Oke, jadi Bapak Ibu juga sering-sering mengajak teman-teman rekan sejawat di sekolah untuk memetakan ini sehingga kita tahu apa kekayaan dari lembaga kita. Jadi program apapun bisa nanti diatasi jika kita ingat kalau kita punya aset. Oke, third, yang ketiga, ini adalah gongnya. Apa itu? Student agency. Student agency itu kepemimpinan murid, Bapak Ibu. Nah, kepemimpinan murid itu harus dilakukan. Kenapa? Karena selama ini saya itu sudah salah langkah selama 15 tahun. Kenapa begitu? Selama 15 tahun saya itu berperan sebagai guru yang dalam hal ini memutuskan segala hal. Ketika mau ada acara, oke, acaranya ini, kegiatannya begini, alurnya begini. Nanti murid-murid tinggal ditunjuk, kamu jadi ini, kamu jadi ini, jadi ini. Seperti itu, kira-kira begitu nggak teman CGP? Yes. Tetapi dengan mengikuti modul ini kita diajari bahwa murid itu kepemimpinannya bisa ditumbuhkan dengan apa? Voice, suara mereka. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Mereka bisa kok punya ide. Yang kedua, choice. Dari sekian pendapat kita minta mereka untuk memilih mana yang terbaik. Kita berikan arahan karena tetap kita harus mengarahkan ya. Dan terakhir, kita wujudkan apa yang mereka pilih agar apa? Timbul ownership. Ownership itu apa? Kepemilikan. Kalau kita merasa memiliki sesuatu, maka kita merasa bangga. Bangganya itu melebihi kalau kita hanya tampil tapi disuruh. Is it? Seperti itu. So, dalam hal ini adalah my real action, aksi nyata saya. Jadi ini sudah poin terakhir. Saya melakukan yang namanya enrichment class, kelas pengayaan. Jadi kalau kelas 9 di SMP itu ujiannya kan sampai Mei, ya kan? Nah, Juni sampai Juli mereka nggak ada kegiatan. So apa yang dilakukan mereka? Tidak masuk sekolah, hanya jalan-jalan ke sana sini, motoran, naik motor atau ber-HP ria dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya ini saya tuh berpikir keras bagaimana mereka tetap berkegiatan tetapi di luar kurikulum. So dihasilkan beberapa program. Jadi yang harus mereka ikuti ada kalau di sekolah saya itu enrichment class-nya itu music class, ada kelas musik, oke? Kita belajar tentang angklung, anak-anak bisa berkreasi dan lain sebagainya. Tapi yang saya pilih satu adalah teknologi enrichment class. Jadi kelas enrichment teknologi. Jadi kelas pengayaan dalam bidang teknologi. 5 menit lagi Bu ya. Baik, siap. Apa yang dilakukan? Maka anak-anak pertama diundang dulu, diajak bicara, ditanyakan pendapatnya. Ini ada kelas teknologi, kalian mau ngapain? Ustazah, gimana kalau bikin animasi? Ustazah, gimana kalau bikin komik digital? Ustazah, gimana kalau bikin film dokumenter dan lain sebagainya? Oke, semuanya ditampung. Setelah itu mereka suruh milih, kira-kira mana yang terbaik yang semua siswa sebanyak 85 itu bisa berkolaborasi dan berperan. Oh, gimana kalau film dokumenter sudah? Bagus. So, apa yang kalian lakukan? Sudah, saya mau jadi penulisnya. Sudah, saya kameramennya. Sudah, saya mau jadi ini bla bla bla. Itu semua keluar dari mereka. Oke, silakan kalian buat. Dan akhirnya terbuatlah satu film dokumenter. Dan untuk menambah kebanggaan mereka, di sini kami menayangkan film itu di acara wisuda yang disaksikan oleh semua
sivitas akademika dari SMP Bakti Pertiwi ya. Nah, jadi seperti itu, ini prosesnya, mereka melakukan rapat sendiri, jadi begitu sampai menghasilkan sebuah program. Nah, ini adalah filmnya, kita saksikan bersama. Oh wait, ini hanya trailer saja ya ini, Bapak Ibu. Oke, trailer. Oh, voice-nya? Oke. Ini trailer, bukan filmnya. Kalau filmnya 16 menit, ini hanya 2 menit. Ini sekolah kami, jadi mereka membuat film dokumenter mulai dari ceritanya mereka masuk di SMP Bakti Pertiwi sampai lulus. Prosesnya semua difilmkan, direka ulang, direkayasa kembali. Jadi seperti ini. Ini anak-anak yang ngambil gambar. Jadi guru sama sekali tidak berperan dalam pembuatannya ya, hanya mengarahkan. Nah, itu ceritanya ketika mereka AKM. Ini ketika class meeting, ketika rapat, pramuka. Oke, ini kegiatan kelas meeting ketika pembelajaran. Itu ketika ujian, mengerjakan karya, habis pelajaran, ekstra pramuka, upacara. Oke, itu adalah kelulusan yang mereka buat. Ini ketika ujian, ini ketika ada pamer karya. Lomba. Astro Rewind, nama dari filmnya itu bisa dilihat lengkapnya di channel YouTube-nya SMP Bakti Pertiwi kalau panjenengan mau buka. Ya, coming soon dan akan diputar Juni tanggal 14 pada saat pelaksanaan wisuda di sekolah kami. Jadi seperti itu. Oke. That's it. Wait a minute sebentar ya. Jadi complete film sudah selesai. Thank you. Itu pemaparan dari saya. Jadi yang paling penting adalah kita selalu belajar bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid dengan memfasilitasi mereka, pendapat mereka kita dengar, izinkan mereka untuk memilih, dan terakhir wujudkan apa yang menjadi pilihan mereka. Itu semua dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa refleksinya untuk saya, saran dan masukan pada warna hijau. Thank you very much.